Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra dengan NIM 212100007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya, yaitu inflasi dalam perspektif konvensional. Nah, inflasi secara sederhana berarti kenaikan tingkat harga dari barang atau komoditas dan jasa selama satu periode tertentu. Inflasi juga dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadi penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sementara itu, definisi inflasi yang ditemukan oleh para pakar ekonomi modern yaitu kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang atau komoditas jasa. Dari pandangan para ekonomi, inflasi sangat berakibat buruk bagi perekonomian karena inflasi dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap tabungan. Nah, pengaruh inflasi sendiri, inflasi mengacu pada penurunan daya beli mata uang, sehingga jumlah uang yang kita miliki saat ini bisa digunakan untuk membeli sebuah barang tertentu. Namun, setelah terjadi inflasi, kita diharuskan memerlukan jumlah uang yang cukup banyak untuk membeli barang yang sama. Nah, pengaruh inflasi terhadap ekonomi suatu negara cukup besar. Karena itulah negara takut atau khawatir tidak bisa mengendalikan laju inflasi. Nah, berikut ini pengaruh inflasi terhadap perekonomian. Di antaranya yaitu satu, mendorong pengeluaran. Dengan semakin menurunnya nilai mata uang, maka akan mendorong para pemilik tabungan untuk mengeluarkan uangnya, kemudian menggunakan untuk membeli barang atau jasa segera mungkin sebelum uang tunai semakin kehilangan nilai. Yang kedua yaitu memacu pertumbuhan ekonomi. Seperti disebutkan di atas, inflasi menyebabkan masyarakat lebih memilih mengeluarkan uang dibanding menabung. Di lain hal, inflasi ini dapat mengurangi beban utang yang dapat membantu peminjam untuk lebih cepat melunasi pinjamannya. Hal ini menyebabkan peningkatan pembelian konsumen di seluruh sektor ekonomi sehingga membuat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, meskipun memang hal ini dapat berpotensi mengikis aset pengusaha dan mengurangi kemampuan mereka untuk mempekerjakan orang. Yang ketiga itu mengurangi daya beli. Inflasi mengurangi daya beli mata uang. Akibatnya inflasi jumlah uang yang sama akan membeli lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, hal ini terjadi karena penjualan terdorong untuk menaikkan harga barang mereka sebagai upaya untuk menangkap nilai yang sama untuk barang-barang mereka setelah terjadi inflasi. Nah, materi mengenai inflasi ini tidak luput dari adanya beberapa teori-teori yang membahas inflasi dari berbagai macam ahli ekonomi. Semua teori tersebut secara garis besar mengumpulkan 3 kelompok diantaranya, yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas ini adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Frank Kaiser. Nah, teori ini menyebutkan bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Seperti teori klasik pada umumnya, di dalam teori kuantitas ini, Frank meramalkan bahwasannya inflasi akan terjadi jika ada penambahan jumlah yang beredar, baik uang kartal maupun uang gira, dan juga inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Teori yang kedua yaitu teori Keynes. Nah, teori Keynes mengenai inflasi berdasarkan pada teori makro. Nah, Keynes melihat bahwa inflasi terjadi karena adanya nafsu yang berlebihan dari satu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa. Karena keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan, inilah permintaan bertambah sedangkan penawaran tetap. Dan tentu saja yang akan terjadi adalah harga barang akan naik. Pemerintah dapat membelok barang dan membeli barang dan jasa dengan cara mencetak uang. Nah, sebagai contoh, inflasi juga terjadi karena kebersihan penguasa memperoleh kredit. Nah, kredit yang diperoleh digunakan untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan agregat meningkat, sedangkan penawaran agregat tetap. Untuk teori yang ketiga itu struktural. Struktural merupakan teori yang menjelaskan fenomena dalam jangka panjang karena lebih menyorot pada sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan. Nah, struktur ekonomi suatu negara. Pada teori ini ada dua
kekakuan utama dalam perekonomian negara, diantaranya kekakuan penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lambat dibanding pertumbuhan sektor-sektor lain. Selanjutnya kekakuan penawaran. Kekakuan penawaran bahan makan, yaitu produksi bahan makanan di dalam negeri tidak tumbuh secepat pertumbuhan penduduk di penghasilan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.